Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa mawala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para alim yang dirahmati Allah, yang pertama bahwa Yogyakarta atau Mataram Islam, karena Mataram ada dua, dan yang terakhir adalah Mataram Islam yang nanti melahirkan atau dipecah jadi Keraton Jogja dan Solo. Ini adalah fakta sejarah, ya, fakta sejarah yang di mana kepanjangan dari kekhilafahan Turki Utsmani di Turki, ya, kekhilafahan terakhir. Nah, kalau tadi ditanyakan kaitan dengan kepemimpinan, jadi Islam dengan kepemimpinan itu tidak bisa dilepaskan. Di dalam makalah-makalah ulama, ya, disebutkan misalnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa kekuasaan atau kepemimpinan dengan agama itu adalah saudara kembar, gitu kan. Maka disebutkan wal muluku watin itu tu'aman fatinu usun wasultanun harisun wa mala usalahu famahtumu wa mala harisalahu fadoi. Jadi kekuasaan atau nanti bisa kita lebih luaskan itu adalah kepemimpinan itu dengan agama itu saudara kembar, jadi nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau dipisahkan, ya yang terjadi seperti saat ini, di mana kerusakan-kerusakan, kezaliman-kezaliman, ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyatnya ini akan terus. Kenapa? Karena dipisahkan antara kekuasaan dan agama, disekulerkan begitu, ya. Padahal jelas sekali kalau kekuasaan itu dipisahkan dengan agama, ya, maka disebutkan tadi ibaratnya asasnya itu adalah agama, maka penjaganya itu adalah kekuasaan. Dan di masa Kesultanan Mataram Islam pun itu sudah untuk kepanjangan tangan penerapan hukum, penerapan syariah Islam di masyarakat atau di tengah-tengah umat begitu. Kita bisa melihat, ya, bekas-bekas atau fakta sejarah itu, misalnya di Mataram Islam di masa Sultan Agung Hanyokrokusumo yang diberi gelar Khalifatullah ing Tanah Jawa. Maksudnya Khalifatullah ing Tanah Jawa itu menandakan bahwa Mataram itu ada di bawah Utsmani atau dia semacam kewalian gitu. Jadi kewalian di wilayah Tanah Jawa itu adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, wujud dari Khalifatullah itu, maka nanti ada terusan gelarnya itu adalah Sayyidin Panotogomo. Jadi Sayyid atau yang dipertuangkan agung untuk apa? Menata agama. Artinya kehidupan masyarakat itu harus ditata dengan agama. Maka peninggalan dari Sultan Agung itu ada istilah, ada kitab yang ditinggalkan namanya kitab Angger-Angger. Nah, yang menarik kitab Angger-Angger ini adalah kitab yang disusun dari banyak kitab-kitab fikih, khususnya madzhab Syafi'i. Misalnya ada kitab Topas, ya, atau Tuhfatul Minhaj, atau misalnya kitab Fathul Mu'in, Fathul Mu'in, atau kitab Fathul Wahhab, Fathul Wahhab dan sebagainya. Itu disusun di situ. Nanti kalau kita lihat di fakta sejarahnya adalah di Keraton Jogja yang itu mengadopsi Mataram sebelumnya diterapkan oleh Sultan Agung, itu ada peradilan Surambi
yaitu pengadilan di serambi masjid, ya mengadili semuanya, baik perdata, pidana dan sebagainya, dan itu menggunakan kitab-kitab para ulama tadi. Maka kalau kita ini berkaca kepada leluhur kita, bagaimana menyelamatkan negeri yang saat ini terancam ya dengan berbagai musibahnya, dengan berbagai kezaliman, dengan berbagai ketidakadilan yang diterapkan di tengah umat ini, maka betul sekali tadi yang disampaikan guru-guru kita, Gusun, ada Kiai Rohmat Eslabib tadi beliau menyampaikan bahwa memang saatnya kita ini sekarang, khususnya para ulama, itu untuk menunjukkan kepada umat, ya, menunjukkan kepada umat yang sebenarnya bahwa memang tidak ada pilihan lain. Saya kira tidak ada pilihan lain kecuali kita ini kembali kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Karena memang ini kewajiban kita yang harus kita penuhi, semua atau seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini untuk bersama-sama kembali berislam, artinya menerapkan. Maka kepemimpinan Islam itu intinya sebenarnya adalah untuk menegakkan syariat. Jadi inti dari kepemimpinan Islam itu adalah menegakkan syariat. Nah, wadahnya itu adalah khilafah. Nggak ada yang lain. Nggak bisa dengan demokrasi, nggak bisa dengan yang lain. Wadahnya hanyalah khilafah. Karena itu yang telah diteladankan, dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, karena memang hak untuk mengatur atau menghukumi manusia itu adalah Allah. Kita ini lemah, serba terbatas, penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu sudah jelas sekali Allah Subhanahu Wa Taala mengutus baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya untuk mengatur kita manusia dengan aturan Allah. Maka di dalam Quran juga disebutkan banyak sekali ayat yang menyebutkan innil hukmu illa lillah, hak membuat hukum, hak mengatur, menghukum itu hanyalah Allah semata. Ini jelas sekali gitu. Jadi makanya kalau kita ini kok mau meninggalkan hukum Islam, ya malah memusuhi Islam dengan hukumnya, dengan para pengembannya yang ingin mengembalikan kembali Islam untuk mengatur kehidupan ini, maka ini tidak benar. Harus kita ingatkan, wahai para penguasa, bertobatlah, hanya satu jalan saja untuk sejahtera, untuk negeri ini mendapatkan barokah dari Allah, yaitu dengan menjalankan seluruh hukum-hukum Islam, dan telah dicontohkan oleh baginda Nabi, dan yang paling dekat ya saat ini adalah bekas-bekasnya secara fakta sejarah, ada di keraton itu jelas sekali, di masa Kesultanan, masa Mataram, nanti masa Demak Bintoro, sampai kepada kekhilafan yang terakhir yaitu di Turki Utsmani. Itulah fakta sejarah yang bisa kita berkaca ke sana. Artinya arah perjuangan kita harusnya ke sana. Kalau kita nggak ke sana, maka selamanya kita akan tersesat ya ke jurang kesengsaraan karena menggunakan hukum-hukum selain hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini para kiai, para alim yang dirahmati Allah, yang terakhir saya yang bisa mengajak, mari kita bersama-sama untuk terus bersemangat mewujudkan diterapkannya Islam dalam kehidupan kita secara kafah ya, di dalam negeri kita yang wadahnya hanya satu saja, yaitu khilafah, nggak ada yang lain gitu. Baik, begitu Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.